Salam sejahtera saudara-saudara. Apa spesialnya hari Pentakosta? Hari Pentakosta sangat spesial atau istimewa bagi umat percaya. Karena ada 9 hal berikut ini. Yang pertama, syukur panen, makanan jasmani diberikan. Istilah Pentakosta ini dalam Ibrani Kamisishem Yom atau dalam Yunani Hemera Pentekoste adalah hari raya Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Hari Pentakosta ini biasa juga disebut dengan istilah hari raya 7 minggu atau Kak Shavuot. Nah, umat Tuhan dari berbagai penjuru itu datang berkumpul di tempat suci waktu itu di Yerusalem merayakan peristiwa nasional tersebut. Makna utama perayaan Pentakosta bagi umat Yahudi adalah memperingati dan merayakan berkat Tuhan di bidang pertanian. Kalau Paskah dihubungkan dengan peternakan domba, nah Pentakosta dihubungkan dengan hasil bumi atau pertanian. Nah, hari Pentakosta merupakan saat yang terindah untuk mengingat bahwa makanan jasmani ini berasal bersumber dari Tuhan. Berkat-berkat jasmani bersumber dari Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan kita pun sebagai umat yang beriman itu percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani, kebutuhan-kebutuhan itu senantiasa tercukupkan dari Tuhan. Dan yang kedua, syukur firman Tuhan, makanan rohani. Menjelang masa perjanjian baru, makna perayaan Pentakosta itu dihubungkan dengan dicurahkannya hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Umat Tuhan bersyukur atas hukum-hukum Tuhan yang menjadikan umat Yahudi menjadi suatu bangsa, menjadi semacam konstitusi, mengatur kehidupan rohani maupun jasmani. Nah, kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu sudah dicurahkan sehingga kita bisa mengetahui segala kehendak dan juga segala rahmat Tuhan. Firman itu menjadi makanan rohani bagi kita. Yang ketiga, Pentakosta menjadi istimewa karena ini penggenapan nubuatan dalam kitab Yoel. Yoel 2 ayat 28 berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan." Jadi hari Pentakosta ini memang penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel yang sudah dikemukakan dalam perjanjian lama. Yang keempat, pemenuhan janji Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku, oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Pentakosta menjadi istimewa karena dengan demikian apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu telah dipenuhi. Bahwa para murid tidak ditinggalkan sendirian, tapi mereka akan memperoleh Parakletos, penolong atau penghibur yang menyertai sampai selama-lamanya, sampai mati sekalipun. Roh Kudus itu senantiasa menyertai. Yang kelima, orang percaya menerima Parakletos yang dijanjikan itu. Nah, orang-orang percaya menerima Roh Kudus yang dicurahkan. Parakletos ini akan menolong orang percaya, memberikan penghiburan, menasehati, membela, dan juga menjadi perantara kita dengan Allah. Ketika kita lemah tak berdaya, Roh Kudus menjadi penolong. Ketika kita bersedih, berduka cita, Roh Kudus menjadi penghibur. Ketika kita kalut dalam suatu persoalan masalah hidup, Roh Kudus membimbing atau memberikan nasihat, menjadi konselor bagi kita. Ketika kita terdakwa, Roh Kudus menjadi pengacara, advokat bagi kita. Ketika kita tak terhubung dengan sorga, Roh Kudus menjadi pengantara yang menghubungkan kita dengan sorga. Roh Kudus ini juga menginsafkan. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman. Kita tidak tahu akan keberadaan yang disebut dengan dosa kalau tidak ada firman dan Roh Kudus yang mengingatkan akan firman itu. Dan ia kemudian menginsafkan kita kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus juga dalam Roma 8 ayat 26 itu menolong kita. Bahkan ketika kita sendiri sudah tidak mampu berdoa, dia berdoa untuk kita. Dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan sudah tidak mampu lagi berdoa ketika mengalami suatu pergumulan yang berat. Dan Roh Kudus ini yang dicurahkan di hari Pentakosta ini berdoa untuk kita. Roh Kudus ini juga menolong manusia untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk ke Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tanda yang jelas bahwa seseorang memiliki Roh Kudus adalah ketika ia disanggupkan untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang keenam, pendewasaan gereja. Saya sebut pendewasaan gereja di hari Pentakosta oleh karena gereja sudah didirikan oleh Yesus ketika ia masih hidup. Waktu ia memanggil para murid-muridnya, itu adalah panggilan eklesia. Mempersekutukan para murid dan juga mempersekutukan para murid dengan dirinya sendiri. Jadi gereja itu sudah ada. Dan kini menjadi dewasa dengan adanya Roh Kudus yang hidup di dalam gereja. Gereja didewasakan. Yang ketujuh, pemberian kuasa bermisi menjadi saksi. Tidak ada orang yang bisa menjadi saksi kalau tidak diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kuasa dari Tuhan itu ditandai dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri orang. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk menjadi saksi, bermisi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yang kedelapan, hari Pentakosta menyatukan umat percaya. Roh Kudus menyatukan semua umat manusia dari berbagai suku bangsa. Tak ada lagi roh kesukuan, roh kebangsaan. Semua orang menjadi satu. Roh Kudus mengikat kita dengan segala orang kudus, di segala tempat, di segala sama. Roh Kudus abadi menyertai akan keberadaan dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Yang kesembilan, Roh Kudus memberi kehidupan bagi kita untuk berani menjalani era new normal. Dalam konteks kita, wabah virus corona atau COVID-19, Roh Kudus juga akan senantiasa memberikan keberanian, membimbing kita menjalani kehidupan di era yang sekarang disebut new normal. Kita suka atau tidak, siap atau tidak, kita harus menerima kenyataan untuk hidup baru, berdampingan dengan virus corona atau COVID-19. Nah, pemerintah kita sudah menyampaikan bahwa kita harus menyesuaikan kehidupan baru, yakni hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, di sini Roh Kudus akan menolong kita memahami bahwa kehidupan new normal bukan sekedar persoalan kesehatan jasmani, tetapi juga ini adalah persoalan rohani atau persoalan iman. Kalau zaman dulu, misalnya, kita pulang ke rumah, cuci tangan, itu berarti kita akan makan. Nah, di new normal, kita pulang ke rumah, kita tetap cuci tangan, walaupun nasi tidak ada lagi dalam periuk. Himbauan pemerintah untuk cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak, saudara-saudara,
Roh Kudus itu membantu kita, menolong, mengingatkan kita akan firman dalam kitab Roma 13:4 yang mengatakan bahwa pemerintah itu hamba Allah, sehingga apa yang mereka lakukan, himbaukan, kita mesti takluk atau taat melakukannya. Nah, saudara dan saya sebagai warga negara yang baik, sekaligus warga kerajaan surga yang baik, yang benar-benar beriman, mengikuti firman Tuhan, tentunya juga di era new normal akan tetap taat pada segala himbauan-himbauan dari pemerintah. Karena kita tahu bahwa itu berarti kita juga sedang mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap memuliakan Tuhan kita dalam menjalani kehidupan berdampingan dengan corona atau COVID-19 sampai vaksin itu bisa ditemukan. Roh Kudus menolong kita menghadapi, memberi keberanian bagi kita menjalani segala aktivitas yang memang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.